Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Hardinda. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda, program studi Hukum Keluarga. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memparafrasekan bahan kutipan. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu apa itu parafrasa. Parafrasa adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Parafrasa memberikan kemungkinan kepada sang penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan dengan penulis asli. Parafrasa adalah memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung sebuah ide. Berikut cara untuk memparafrasakan bahan kutipan. 1. Kita harus memeriksa kutipan. Pilih 1-3 kutipan, jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. B. Buat notasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. C. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata yang berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan. D. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Misalnya, mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Karena kata-kata aslinya penting. 2. Menggunakan kata-kata sendiri. A. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. B. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dalam pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat yang berbeda, yang sesuai dengan gaya esai Anda. Selanjutnya, C. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. D. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat.
Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa, oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk menggapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk menggapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Yang terakhir, memasukkan sumber kutipan. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Contohnya, jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Lopez 25-27. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Lopez 2018. Jika Anda memasukkan nama penulis dalam parafrasa dengan kedua format tersebut, Anda boleh tidak menyertakan namanya lagi dalam sumber. Untuk MLA, tulis seperti ini. Menurut Lopez, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari bahan bibliografi. Akan tetapi, tulis nama depan penulis terlebih dahulu, diikuti nama belakang. Buat halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. 1. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA. Lalu halaman referensi untuk APA. Setelah itu, dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.